Kecantikan raut wajah suatu saat akan terkikis oleh umur pemakaian sang badan. Pada akhirnya, itu akan mengendur untuk kemudian mengeriput, hingga kecantikan pun terkubur dalam lipatan-lipatan kulit kadaluarsa. Tubuh yang indah pada waktunya akan mengalami kerapuhannya, di mana dia akan semakin terbungkuk tak mampu melawan perjalanan sang waktu. Dengan langkah terseok-seok, gamang dan gontai, habislah kesan yang selama ini selalu mengklaim diri cantik molek ataupun gagah perkasa. Padahal kehidupan mengurai tubuhmu belum lagi dari 1 abad lamanya. Pada saat itu, engkau telah tak lagi butuh perawatan kecantikan seperti yang selama ini selalu kamu ributkan. Kau hanya akan butuh ketenangan hati dan jiwa sebagai persiapan bekal untuk menuju kehadiran Dia Sang Maha Segalanya. Maka ingatlah, segala hal bisa berubah, namun keindahan hati dan jiwa akan terus menemanimu hingga pada alam kematianmu. Ketika seorang lelaki mencintai seorang wanita, maka si wanita akan menjadi titik kelemahan dari si lelaki. Dan ketika seorang wanita mencintai seorang lelaki, si lelaki akan menjadi sumber kekuatan bagi si wanita. Namun ketika semuanya berjalan salah, pastilah kesalahan itu tidak terletak pada cinta, namun pada hati yang menyimpan terlalu banyak syahwat untuk harus selalu terlampiaskan. Sedangkan cinta tak lebih hanya menjadi satu pembalut dari biasnya satu niatan keliru. Cinta dikambing hitamkan atas nafsu yang terus berkobar. Padahal cinta sejati adalah satu perasaan suci dan murni, terlepas dari segala macam nafsu birahi. Maka benahilah cinta kasih dalam hatimu. Mungkin seorang boleh tinggal dalam hati dan pikiranmu karena dirimu teramat sangat mencintainya, namun hanya karena disebabkan oleh bermacam kerumitan dari kerasnya keadaan, maksamu untuk bersurut langkah. Kendati gejolak hati tak kunjung henti, satu ikatan tali kasih hanya akan terwujud oleh 2 watak yang saling harmoni. Satu rajutan simpul nikah tidak akan pernah cukup bila dibangun dengan hanya bermodalkan cinta. Sebab satu istana indah akan bisa berdiri megah apabila setiap pilar penopangnya telah tersedia secara lengkap dan menyeluruh. Tak boleh ada satupun yang harus dihilangkan ataupun dicampakkan. Benang merah yang dapat kita ambil adalah seseorang boleh ada dan tinggal dalam hati dan jiwamu kapan saja, namun tak harus selalu ada pada setiap hari-hari dalam kehidupanmu. Sebab dengan cinta saja, itu tak akan pernah menjadi cukup. Terkadang kamu terlalu banyak mengambil waktu untuk memikirkan seseorang yang bahkan mungkin tak sedetik pun dia memikirkanmu. Hari-hari yang kau lalui habis terfokus hanya pada sesuatu yang membuat hatimu semakin parah terluka. Energimu terbuang pada hal-hal remeh yang kau dramatisir sendiri dengan sia-sia. Kendati pun dalam kenyataannya semua berlangsung biasa-biasa saja. Mungkin ini waktu yang tepat bagimu untuk berbenah, memulai lembaran-lembaran baru dengan tujuan dan harapan baru.
Kau tak mungkin akan mampu merubah awal kisah atas segala apa yang telah terjadi. Namun kamu masih memiliki banyak waktu untuk mengubah liku-liku perjalanan buruk guna menuju pada penghujung sejarah sebagaimana yang kau inginkan. Maka segeralah berkemas dari masa-masa suram yang telah terlewat. Songsonglah masa depan yang lebih baik dan memulai hal-hal terbaik hari ini. Melangkahlah. Awali langkah-langkah barumu dengan keyakinan penuh dan kepercayaan diri utuh. Percayalah, mentari tenggelam tidak untuk takkan pernah terbit kembali. Dua hal dalam hidup yang tak akan pernah mungkin dapat kau perjuangkan keberadaannya untuk terjadi adalah cinta suci dan sahabat sejati. Keduanya tak akan terwujud hanya dengan satu rekayasa, sebab mereka terbentuk secara alami dan tumbuh dari batin manusia-manusia berwatak mulia. Kamu boleh pernah memiliki banyak kekasih, atau kamu juga boleh mempunyai banyak teman yang mengelilingimu. Namun setiap manusia hanya dibatasi oleh satu hati untuk mencinta dengan sebenarnya. Dan kau juga hanya dibatasi oleh satu jiwa guna menggenggam satu tali asih pada suatu persahabatan yang nyata. Namun apabila semua telah berjalan salah, itu hanya berarti bahwa hati dan jiwamu telah lama mati. Sebagaimana banyak terjadi, para zombie di era ini memiliki kemampuan untuk berlaku seperti manusia apa adanya. Memiliki hubungan kasih dengan seorang pasangan yang berwatak menyenangkan adalah seperti ketika kamu memegang sebatang pohon tebu. Entah kau akan mematahkannya, menggulitinya, meremukkannya, menghancurkannya, membantingnya, menggilingnya, melumatnya, atau bahkan membekukannya. Engkau masih akan tetap mendapatkan kemanisannya. Namun ketika kamu melangsungkan satu ikatan kasih dengan pendamping berwatak menyesakkan dada, tak peduli kau akan bersetia atau tidak, tak peduli kamu akan perhatian atau tidak, tak peduli kau akan berlaku bijaksana atau tidak, tak peduli matamu akan belingsatan ataupun tertunduk soalim, semuanya akan tetap menjadi kesalahan bagimu. Dan kamu akan selalu terjebak dalam posisi serba salah. Namun jika dirimu sangat mencintai tipikal yang seperti ini dan tak bisa hidup jauh darinya, mempertahankan satu idealisme memang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pernah satu kali aku membaca ketikan tangan seorang teman. Dia menulis beberapa kata mengungkapkan apa yang bergejolak dalam hatinya. Hai orang yang pernah menghancurkan kebahagiaan dan harapanku. Saat ini aku sedang duduk di belakang meja, menyaksikan kamu yang tengah mengalami trauma dari luka terparah seperti yang telah pernah kau torehkan pada diriku. Aku hanya bisa tersenyum pahit seusai membacanya, sebab aku merasa tak sampai hati untuk menyaksikan hal serupa yang juga pernah terjadi menimpa diriku, dengan sesuatu yang telah berlangsung dan bahkan mungkin jauh lebih parah daripada itu. Karena bagaimanapun juga, dia pernah menjadi bagian dari diri dan hidupku. Dia adalah ibu dari anakku. Semoga segala sesuatu akan berjalan baik pada akhirnya, di mana setiap dosa dan kesalahan akan mendapatkan pengampunannya, sebagaimana hatiku yang telah dengan ikhlas memaafkannya, namun tetap tidak untuk hidup bersamanya. Apabila engkau menginginkan satu hubungan panjang dalam kisah cinta, yakinkan dirimu untuk benar-benar bersiap diri mengalami ketertekanan, salah tingkah, serba salah, kejenuhan, emosi memuncak, rasa sebal, kebosanan, bahagia dan kedukaan yang saling tumpah tindih campur aduk menjadi satu. Itulah romantika dari pahit manisnya kenyataan yang memang harus engkau jalani. Adalah wajar setiap pertikaian terjadi antara kedua hati dalam satu bingkai rumah tangga.
sebab kalian berdua memang terlahir dengan jenis yang saling bertentangan antara laki-laki dan perempuan. Pastilah kalian memiliki olah rasa dalam perasaan berbeda. Belum lagi terlahir dalam lingkungan yang sama-sama asing antara satu dengan lainnya. Yang diperlukan adalah kesabaran dan keikhlasan untuk saling menerima kekurangan diri masing-masing. Apabila itu masih berjalan salah, lakukan apa yang harus engkau lakukan. Namun kamu masih harus tetap untuk selalu berpijak pada satu garis keadilan dalam kebijaksanaan. Sang bijak berkata, ketika dirimu telah menapak pada alam kedewasaan, di mana nilai-nilai kebijaksanaan telah dapat menyatu dengan pengertian diri, engkau baru akan mengerti bahwa sikap diam terkadang akan lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan cara memaksakan diri, menjelaskan berbagai macam alasan untuk menjadi pembenaran. Sikap diam memiliki nilai misteri, di mana lawanmu akan berada dalam keraguan-raguan, kebingungan, dan sikap serba salah dalam menghadapimu, karena dia tak memiliki acuan untuk menakar seberapa besar kekuatan yang kau miliki guna menyelesaikan satu pertikaian. Sedangkan dengan banyak mengeluarkan semburan kata-kata, tanpa sadar kamu telah menunjukkan titik-titik kelemahan diri bagi musuhmu untuk dapat menyerang dan mengalahkanmu. Maka hematlah kata-katamu. Seorang bodoh dengan rencana besar, dia akan dapat memukul seorang jenius yang tanpa memiliki satupun rencana. Setiap siapapun orang, tak peduli mau bodoh ataupun sebaliknya, ketika memiliki suatu niat dalam perencanaannya, dia akan memikirkan banyak siasat dan cara guna mewujudkan segala apa yang tengah menjadi cita-citanya. Hingga bahkan trik-trik kotor pun akan dia jalankan demi menggapai apapun yang dia idam-idamkan. Yang membedakan antara si pandir dan si jenius dalam melakukan tindakannya hanyalah melalui cara-caranya. Seorang awam akan melakukan banyak hal lewat cara-cara manual primitif. Seorang pintar akan mengupayakan banyak hal lewat jalan sistematis edukatif. Namun garis besarnya adalah menempuh jalan agar sampai pada tujuan. Maka motivasilah dirimu, namun untuk tetap selalu waspada. Hal-hal terbaik dan terindah dalam kehidupan adalah hal-hal abstrak. Mereka tak kasat mata dan tak tersentuh. Engkau tak akan pernah bisa memandangnya, maka engkau tak pernah bosan karenanya. Kamu tak akan mungkin dapat menjamahnya, maka kamu tak pernah merasa jenuh olehnya. Dan kau pun tak akan mampu menangkapnya, sebab dia akan semakin menjauh bila kau kejar. Sesungguhnya dia sangat dekat, bahkan terlalu dekat, hingga matamu pun tak mampu melihatnya. Namun itu akan dapat kau rasakan hanya dengan hatimu, karena setiap apapun yang terbaik dan terindah, itu semua ada pada suasana hati. Ketika suasana hatimu sedang buruk, maka setiap hal hanya akan tampak buruk. Dan di saat suasana hati sedang begitu baik, maka segala apapun akan nampak terlihat indah. Maka peliharalah suasana hati untuk selalu tenteram dan nyaman. Kuncinya hanya ada pada satu kata: ikhlas. Kesuksesan yang datang dengan lambat dan membutuhkan banyak tahapan dari proses panjang, itu akan menciptakan banyak hikmah untuk bisa dipetik darinya. Dalam menjalani setiap tahap demi tahap pada proses perjalanannya, setidaknya itu akan mencetak sifat dan kepribadianmu menjadi pribadi ulet, tabah, dan penyabar. Namun ketika satu kesuksesan didapat dengan cara instan dari satu hak istimewa, tanpa lebih dulu diawali dengan satu perjalanan panjang, maka tunggulah, sebab mungkin kamu akan melihat satu kejayaan itu di saat menjelang tidur. Setelah terbangun, segala hal telah tergerus sirna.
Jika engkau melihat dari segala apa yang telah berhasil dapat kau raih di sepanjang kehidupan, maka engkau akan selalu merasa kaya dan memiliki lebih. Namun jika kamu memandang dari setiap apa yang belum dapat kau punya dari sejauh itu, niscaya dirimu akan selalu merasa miskin dalam kekurangan. Kehidupan berjalan adalah sesuai pada pola pikir di mana kamu ada. Kemiskinan dan kekayaan tidak selalu bergantung pada sedikit atau banyaknya suatu kepemilikan. Sebab tak jarang orang-orang yang disebut miskin dapat dengan mudahnya tersenyum ceria, dan bahkan mereka mampu tidur pulas di pinggir jalan dengan pikiran tanpa beban. Sementara orang-orang yang dikatakan kaya berjuis dengan status diri pada strata sosial tinggi, mereka ketergantungan pada obat-obatan penenang hanya sekedar untuk bisa pulas mendengkur. Sungguh, suatu kebahagiaan dalam biasnya kehidupan hanya bisa dicapai dengan hati yang selalu mampu untuk bersyukur. Deburan ombak menggebu mengisyaratkan keperkasaan alam. Gempuran badai prahara menyapu isi bumi dengan kekuatan penuh, menjelaskan kegagalan semesta tak terbantahkan. Setitik bening embun menetes dari daun-daun, melambangkan kesejukan tiada tara. Dan ketika tetesan bening berbeda yang mengalir dari sepasang mata, itu begitu ringan dan jernih, namun membawa sesuatu yang teramat berat dan keruh, mewakili beratnya hati yang sedang lusuh, melukiskan kusutnya jiwa yang tengah dilanda kisruh. Tapi terkadang tetesan air mata akan juga membawa harapan, ungkapan keharuan, dan bahkan mewakili bertumpuk rasa yang tak dapat diterjemahkan dengan hanya sekedar kata-kata. Air mata adalah ungkapan dari sejuta bahasa. Jangan hanya terpaku pada apa yang telah banyak dikatakan orang-orang, sebab lidah tak memiliki tulang penyanggah di dalamnya. Dia akan bebas untuk sekedar dibuat berkata-kata, dari hal paling penting hingga pada masalah remeh picisan. Lidah akan dengan mudah mampu melakukannya. Namun fokuslah pada apa yang acap mereka perbuat, sebab tabiat tak akan lari jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Telah terlalu banyak orang-orang bermain kata-kata, sembari tubuh dibalut oleh tampilan dan atribut yang mengisyaratkan satu ciri khas dari kelompok dan golongan tertentu, hingga tertipulah banyak orang untuk menjadi percaya dan bodoh karenanya. Maka jadilah teliti untuk tidak mudah jatuh tertipu. Seorang pengunjung pameran bertanya pada salah satu pengrajin seni batu hias, "Bagaimanakah caramu hingga mampu membuat satu hal teramat indah hanya dari bebatuan biasa?" Si pengrajin menjawab, "Keindahan sebenarnya telah tersimpan di dalam batu itu sendiri. Aku hanya butuh melakukan hal sederhana dengan mengupas bagian-bagian batu yang kurasa tidak perlu. Maka tampaklah keindahan yang tersembunyi di dalamnya." Intisari atas hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah, dalam diri setiap orang telah ditanamkan instrumen-instrumen untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam kehidupan. Tuhan melengkapi itu semua pada dirimu atas sifat kasih-Nya pada setiap makhluk yang diciptakannya. Engkau hanya butuh membuang hal-hal tak perlu yang hanya akan menjadi tabir penghalang bagimu untuk mencapai kebahagiaan. Maka singkirkanlah hal-hal negatif dari dalamnya. Pertahankanlah hal-hal positif, sebab disitulah keindahan akan memancar dengan sendirinya dari dalam dirimu sendiri. Orang-orang sedih dengan watak berbudi, mereka akan selalu berusaha keras agar apa yang telah mereka derita dan rasakan selama ini tidak juga ikut dirasakan oleh orang lain. Sebab mereka lebih mengerti akan kesakitan dan kedukaan dari suatu penderitaan yang menimpanya. Orang-orang sedih berwatak culas, mereka akan selalu mengupayakan kesengsaraan yang telah merejamnya harus juga dirasakan orang lain.
sebab kecemburuan hati mereka menuntut agar setiap orang harus mengalami hal serupa dengan apa yang mereka alami. Maka berhati-hatilah, sebab bisa jadi yang semacam itu adalah orang-orang yang dekat dengan dirimu. Sebagian orang mungkin akan memutuskan untuk kembali berada dalam payungmu setelah pada kesekian kali mereka mendapatkan kekecewaan dari orang yang selama ini mereka pikir adalah lebih baik dari dirimu. Jika pikiranmu negatif, mungkin engkau akan beranggapan bahwa kamu telah mereka jadikan tak lebih hanya sebagai tambal butuh belaka. Maka dengan kejam kau akan menolak mereka. Namun bila engkau berpikir positif, mereka hanyalah orang-orang kecil yang tengah berupaya mencari penghidupan lebih baik. Adalah wajar jika mereka mencari yang terbaik, dan dirimulah satu-satunya orang yang mendapat kepercayaan dari mereka sebagai yang terbaik. Maka dengan segala keikhlasan, kamu pun menerimanya kembali dengan kesetiaan, kepercayaan, dan pembelaan dari mereka yang akan semakin berlipat ganda. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, dia tak akan membutuhkan pengakuan orang lain atas keabsahan dirinya. Apa yang dia lakukan selalu ada pada kendalinya sendiri. Dengan tanpa bayang-bayang orang lain, dia berbuat untuk apa yang harus dia perbuat. Dia menghindari sesuatu dari apa yang harus dia hindari. Langkah kakinya mantap menuju satu tujuan yang dia yakini tanpa keraguan-raguan. Keteguhan hatinya mengantarkan dia pada satu jenjang di mana seharusnya dia berada. Maka tak ada alasan bagimu bersikap ragu untuk tidak mempercayai kemampuan dirimu sendiri. Mulailah itu dari hari ini. Berhentilah untuk terus memperjuangkan seseorang yang memang telah siap akan kehilanganmu. Andaipun kau mempertahankannya sekalipun, itu tak lebih hanya akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Banyak hal lain yang lebih bermanfaat bisa kamu lakukan daripada sekedar membuang waktu sia-sia dengan merendahkan diri hanya untuk sekedar mendapatkan kembali perhatian darinya. Waktumu sangat berharga. Dirimu berkapasitas guna memulai hal-hal baru berbeda daripada yang sudah-sudah. Maka awali hari ini membuka lembaran-lembaran berikutnya. Kegagalan di waktu lalu tidak harus menghambat langkahmu untuk menapak maju. Periksalah lagi catatanmu, sebab engkau masih belum ada setengah menghabiskan banyak halaman darinya. Jangan pernah berhenti hingga kamu menyelesaikan kisahmu pada halaman terakhir dari kisah-kisah yang berikutnya. Salah.